Selamat pagi, GPIB, Jemaat Hebron Samarinda Seberang, dan presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu yang ke-17 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah hari ini adalah Pendeta Novita Sibarani Wuryani STH. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Saudara-saudara umat kekasih Tuhan, ibadah ini ditahbiskan dengan bersama kita mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amsal pasal 22 ayatnya yang ke-6 akan membimbing kita dalam ibadah ini. Firman Tuhan berkata, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Tuhanku, dengarkanlah
Mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan puji-pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan berita firman Tuhan yang disampaikan melalui pewartaan Sabda Allah. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Jika hingga saat ini Tuhan, kami masih tetap ada sebagaimana tubuh jasmani yang sehat dan kuat yang Tuhan masih berikan kepada kami. Ini merupakan kepercayaan yang Engkau nyatakan kepada kami Tuhan. Dan kami mengucap syukur atas kepercayaan-Mu ini ya Bapa. Dan ketika kami boleh dihimpunkan dalam persekutuan keluarga kami masing-masing, untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan ketika kami juga masih memiliki kerinduan untuk mendengarkan berita firman-Mu, ya Bapa, ini semua merupakan anugerah-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, di dalam kerinduan kami untuk mendengarkan berita firman-Mu, kami mohon kehadiran Roh Kudus-Mu ya Bapa, untuk boleh menaungi setiap kami, baik hamba-Mu yang akan melayankan firman Tuhan dan kami yang mendengarkannya, sehingga kami semua sama-sama dimampukan oleh Roh Kudus Tuhan dengan hikmat dan akal budi-Mu untuk boleh mengerti, memahami, bahkan melakukan firman Tuhan ini dalam hidup beriman kami. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Amsal pasalnya yang ke-23 ayat 12 yang menyatakan, Arahkanlah perhatianmu kepada didikan
dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagi anak-anak kita, rumah merupakan tempat yang paling aman dan paling nyaman bagi mereka semua. Rumah mempunyai fungsi untuk melindungi anak-anak kita, baik itu dari teriknya matahari dan juga dinginnya udara malam. Dan bukan hanya itu saja saudara-saudara, di dalam rumah anak-anak akan mendapatkan yang namanya kenyamanan ketika mereka mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua mereka, termasuk juga di dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Dan bahkan belum cukup sampai di situ saja. Orang tua juga akan siap untuk melindungi, memelihara, dan menjaga mereka. Sehingga saudara-saudara tidak salah dikatakan bahwa rumah adalah tempat yang paling aman dan paling nyaman bagi kehidupan seorang anak, termasuk anak saudara dan saya di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita, seringkali kita diperhadapkan dengan sebuah kenyataan, yaitu adalah bahwa anak-anak kita juga adalah makhluk sosial. Makhluk sosial yang mau tidak mau, tidak bisa tidak, harus berinteraksi dengan orang-orang yang berada di luar lingkungan rumah kita. Mereka harus bergaul, mereka harus menjalankan kehidupan mereka secara wajar dengan orang-orang yang berada di luar lingkungan kita. Dan itu juga saudara-saudara, seringkali tidak sedikit orang yang khawatir, orang tua yang khawatir tentang keberadaan orang-orang yang di luar lingkungan keluarga kita masing-masing. Khawatir, takut anak-anaknya yang bergaul di luar lingkungan rumahnya, maka dia akan mendapatkan dampak yang tidak baik. Karena setiap orang tahu bahwa apa yang ditawarkan, apa yang diajarkan, apa yang diberlakukan oleh orang-orang di luar lingkungan rumahnya itu sangat berbeda sekali dengan apa yang diajarkan oleh orang tuanya dalam rumah tersebut. Sehingga saudara-saudara, banyak ada orang tua yang rasa was-was, tidak mengizinkan anaknya untuk bergaul bebas dengan orang-orang di luar dari keluarga mereka atau rumah tangga mereka masing-masing. Nah, hal ini saudara-saudara juga yang diungkapkan oleh penulis Amsal dalam bacaan kita saat ini, saudara-saudara. Yaitu ketika penulis Amsal melihat bahwa dunia, tempat di mana manusia bergaul, berinteraksi, itu menawarkan berbagai macam hal. Baik hal-hal yang positif dan juga ternyata banyak juga hal-hal yang negatif. Seperti yang dikatakan yang pertama pada ayatnya yang ketiga dalam bacaan kita saat ini, saudara-saudara. Dalam pasal 23 ayat yang pertama sampai ketiga dikatakan, bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanan yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Dunia
menawarkan yang namanya kenikmatan. Itu ditawarkan baik kepada diri kita secara pribadi juga kepada anak-anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu tentang keinginan untuk memperoleh kekayaan. Itu juga ditawarkan kepada anak-anak kita ketika mereka berinteraksi dengan dunia ini. Pada ayat yang keempat dan kelima, janganlah bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Keinginan hawa nafsu untuk memperoleh kekayaan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, hidup kikir. Hidup untuk menjadi orang yang kikir juga ditawarkan. Dan yang terakhir, tawaran untuk dia berhadapan dengan orang yang bebal. Pada ayatnya yang ke-9. Saudara-saudara, hal-hal inilah yang seringkali dikhawatirkan oleh setiap orang tua ketika mereka ingin melepaskan anak-anaknya, agar ketika saat anak-anaknya ingin bergaul dengan orang-orang yang berada di luar lingkungan kehidupan rumah mereka. Sehingga tidak sedikit orang yang orang tua yang selalu mawas diri terhadap pergaulan anak-anak mereka. Lantas apa yang harus dilakukan supaya anak-anak tidak memiliki keinginan untuk hidup di dalam kenikmatan dan keserakahan, untuk hidup mencari kekayaan secara yang tidak dibenarkan oleh Tuhan, dan juga untuk tidak hidup dalam kekikiran, serta untuk tidak berhadapan dan berbicara dengan orang bebal. Penulis kitab Amsal, dia mengatakan pada ayat yang ke-12, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Sebelum seorang anak berinteraksi dengan dunia ini, dia diberikan nasihat. Dikatakan, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Ada dua, yaitu mengarahkan perhatiannya kepada didikan, dan yang kedua, telinganya kepada kata-kata pengetahuan. Kalau kita berbicara tentang didikan, saudara-saudara, ini juga berbicara tentang bagaimana seorang anak harus mendapatkan yang namanya pengetahuan tentang nilai-nilai atau norma-norma yang diberlakukan di dalam kehidupan bermasyarakat dan juga diberlakukan di dalam kehidupan keimanannya sebagai orang percaya. Dan biasanya saudara-saudara, setiap orang tua yang ingin mendidik anaknya tentang nilai-nilai atau norma-norma yang harus diberlakukan di dalam kehidupan anak-anak mereka sesuai dengan ajaran etika dan juga ajaran agama, maka tidak sedikit orang tua yang mengarahkan anaknya untuk masuk di dalam kegiatan-kegiatan gerejawi bagi orang percaya. Mulai dari anak kecil, dia dimasukkan di dalam PA, pelayanan anak. Kemudian sudah meningkat agak remaja, masukkan dalam persekutuan teruna. Setelah itu belum cukup, masukkan di dalam gerakan pemuda. Dan belum cukup lagi saudara-saudara, masih ada pembinaan-pembinaan iman dengan harapan orang tua, yaitu bahwa ketika seorang anak mendapatkan didikan di dalam ajaran-ajaran keimanan mereka akan tetap hidup di dalam kekudusan dan kesucian mereka. Dan mereka akan tetap mempertahankan kehidupan mereka sebagai anak Allah. Orang tua begitu gencar untuk memotivasi, untuk memberikan semangat, untuk memberikan dorongan kepada anak-anak mereka untuk aktif di dalam kegiatan-kegiatan gerejawi.
dengan harapan yang luar biasa. Yang kedua, saudara-saudara, dikatakan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Kalau berbicara tentang pengetahuan, ini berbicara tentang intelektualitas. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang tua mana yang tidak ingin anaknya menjadi pintar? Setiap orang tua pasti ingin anaknya menjadi pintar. Maka keinginan itu disertai dengan mereka berupaya dengan sekuat tenaga untuk memberikan sokongan, dorongan, bahkan sarana prasarana kepada setiap anaknya untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih layak, bahkan lebih tinggi lagi daripada orang tuanya. Dengan harapan kelak anaknya mendapatkan pendidikan yang tertinggi. Dan bahkan kelak anaknya tidak jadi orang yang bisa dibodoh-bodohi dengan orang lain. Berupaya orang tua untuk memberikan didikan, memberikan pengetahuan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Nah, dua hal ini saudara-saudara yang menurut kitab Amsal, menurut penulis Amsal, harus ada di dalam diri seorang anak ketika dia menjalani interaksi kehidupan mereka pada saat mereka bergaul dengan dunia luar. Supaya mereka dapat membatasi diri, mereka dapat mawas diri, sehingga mereka tidak terjebak dengan yang namanya rayuan, tidak terjebak dengan namanya tawaran, yang pada akhirnya membuat mereka melupakan jati diri mereka sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tua dan berbakti kepada Tuhan. Dan setiap kita orang tua pasti mengaminkan hal tersebut. Tetapi sekarang masalahnya saudara-saudara, dalam situasi seperti ini, saat ini, ketika kita tahu mulai dari pandemi COVID-19 bulan Maret yang terjadi di Indonesia ini, sekolah tidak dilaksanakan yang namanya tatap muka. Kegiatan gerejawi otomatis tidak terjadi dengan namanya tatap muka. Lantas apa yang harus dilakukan oleh setiap orang tua? Apakah hanya bisa diam saja? Apakah orang tua hanya bisa menerima kenyataan seperti ini tanpa bisa berbuat apa-apa? Bagaimana kebutuhan mereka tentang pengetahuan mereka, intelektualitas mereka? Bagaimana kebutuhan anak-anak mereka tentang didikan, tentang keimanan mereka yang saat ini mereka tidak bisa dapati secara langsung melalui tatap muka, baik di sekolah maupun di dalam kegiatan peribadahan di gereja. Ini yang menjadi pertanyaan saudara-saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita mau diajak untuk melihat tentang tanggung jawab kita sebagai orang tua di dalam kehidupan anak-anak kita. Kalau kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang hidup di dalam ketahanan iman mereka, menjadi anak-anak yang hidup dengan intelektualitas yang begitu tinggi dan juga intelektualitas yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan berarti kita hanya tinggal diam saja. Mungkin sekolah boleh tutup, tidak terjadi yang namanya tatap muka antara guru dengan anak. Mungkin pintu gereja boleh tutup karena tidak terjadi peribadahan secara tatap muka. Tetapi bukan berarti orang tua harus diam saja. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dan orang beriman, saudara-saudara, setiap orang tua dituntut untuk yang pertama menjadi guru bagi seorang anak. Yang kedua, dia juga dipercaya untuk menjadi seorang imam di dalam kehidupan anak-anak mereka. Orang tua menjadi guru bukan perkara ringan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di media sosial kita seringkali mendengarkan cuitan dari orang tua yang saat ini baru 7 bulan. Mereka harus mengajarkan anak-anak mereka dari segi intelektualitas. Banyak orang tua yang mengeluh, stres saya mengajarkan anak-anak saya.
pertanyaannya saudara-saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, apakah tidak bisa kita menjadi guru bagi anak-anak kita? Sebenarnya bisa. Cuma masalahnya seringkali banyak orang tua tidak mau. Dia hanya lebih memilih, yang penting saya punya duit, saya ajarkan kepada orang lain. Dileskan anak-anaknya. Orang tua tidak mau berusaha mencari pengetahuan yang lebih baik lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi imam. Imam yang bukan hanya sekedar memberikan kepada anak-anak motivasi untuk beribadah saja, tetapi menjadi seorang imam yang tahu menyuarakan suara Tuhan di dalam kehidupan anak-anaknya. Orang tua yang selalu menyuarakan suara Tuhan di dalam kehidupan anak-anaknya adalah seorang wakil Allah bagi anak-anak tersebut. Dan hal itu tidak mudah semudah kita membalikkan telapak tangan kita. Kita berteriak, menyuruh anak kita berdoa, tetapi kita sendiri sebagai orang tua tidak pernah mau berdoa. Kita berteriak anak-anak kita untuk membaca Alkitab. Kita tidak membaca Alkitab dengan alasan segala macam kesibukan yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi hal yang tidak mudah itu bukan berarti kita tidak bisa. Kita selalu bisa. Cuma masalahnya adalah, adakah kemauan dalam diri kita supaya anak-anak kita kelak menjadi anak-anak yang tetap bertahan di dalam kesucian dan kekudusan mereka, di dalam kepandaian mereka, di dalam kepintaran mereka, di dalam didikan mereka sebagai seorang anak Allah. Saudaraku, tidak banyak yang dituntut dari kita sebagai orang tua. Menjadi guru dan juga menjadi imam dalam hidup anak-anak kita. Bisakah kita melakukan semua itu dalam hidup kita sebagai orang percaya? Bisakah kita menjadikan anak-anak kita sebagai murid kita, sebagai jemaat binaan kita? Kalau hal itu terjadi saudara-saudara, maka anak-anak kita adalah anak-anak yang bangga memiliki orang tua yang selalu bukan hanya dapat mengajar mereka saja, tetapi mendidik mereka dan memberikan teladan di dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika mereka harus hadir di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai tawaran, dengan berbagai macam pergumulan, mereka akan tetap berada di dalam kesetiaan dan kekudusan mereka sebagai umat Allah. Jadilah seorang guru dan imam bagi anak-anak kita. Terpujilah Kristus. Amin. Kita aminkan firman Tuhan. Janganlah
jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Saudaraku, marilah kita satukan hati kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Mendidik anak adalah tanggung jawab kami sebagai orang tua, ya Tuhan. Dan kami tahu ini bukan perkara mudah di dalam kehidupan diri kami. Ketika seringkali kami diperhadapkan dengan yang namanya keterbatasan di dalam pemahaman, keterbatasan di dalam pengetahuan, keterbatasan di dalam waktu, dan keterbatasan ketika kami harus berinteraksi dengan seisi keluarga kami Tuhan. Namun ya Bapa, Engkau mengingatkan kami bahwa kami mendapatkan karunia-Mu Tuhan untuk boleh mendapatkan kekuatan yang asalnya dari Tuhan. Kami hanya dimampukan dengan kuasa Roh Kudus-Mu saja Tuhan, ketika kami memiliki keinginan, motivasi untuk boleh menjadi guru dan imam bagi anak-anak kami Tuhan. Sehingga kelak ketika anak-anak kami harus berinteraksi dengan dunia luar, mereka berdasarkan didikan, ajaran yang asalnya dari kami sebagai orang tua, mereka mampu mempertahankan kehidupan mereka, jati diri mereka sebagai seorang anak Allah yang tetap menjaga kesucian dan kekudusan mereka, ya Tuhan. Tuhan berkati kami melakukan semuanya itu di tengah-tengah keterbatasan kami sebagai orang tua, ya Bapa. Pada saat ini kami mengucap syukur Tuhan, ketika Engkau memperkenankan kami, seluruh anak-anak Tuhan yang terhimpun dalam GPIB Jemaat Hebron Samarinda Seberang dengan Pospolkes Bethesda, untuk boleh kami beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam persekutuan keluarga kami masing-masing, ya Bapa. Tuhan, biarlah peribadahan kami ini berkenan di hadapan-Mu, ya Bapa. Dan biarlah apa yang kami lakukan semuanya ini Tuhan, dengan kekudusan dan kesucian yang asalnya dari Tuhan sendiri, boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika kami juga memiliki kepedulian yang sama dengan seluruh jemaat Tuhan, untuk boleh mendukung segala kegiatan pelayanan yang ada di tengah-tengah persekutuan kami Tuhan, baik ketika kami mendoakan persekutuan kami dan pelayanan kami, maupun juga dengan dukungan baik moral maupun material yang kami boleh berikan kepada Tuhan melalui persekutuan kami ini Tuhan. Gereja membutuhkan kami Tuhan, jemaat-Mu. Dan untuk itu ya Bapa, Engkau mengutus kami untuk menjadi bagian dari misi Tuhan, melayani masyarakat, melayani seluruh jemaat Tuhan dengan peran kami masing-masing, iya Bapa. Baik kami selaku presbiter, pengurus dan pelayan Pelkat, bahkan panitia serta komisi yang ada, didukung penuh dengan seluruh jemaat Tuhan. Mampukan kami untuk boleh saling peduli, memperhatikan dan mendukung
setiap giat layan kami dalam persekutuan ini Tuhan. Peran kami Tuhan benar-benar dibutuhkan di tengah-tengah persekutuan ini ya Bapa. Bapa, pada saat ini juga kami datang kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Bumi Indonesia membutuhkan kami sebagai warga masyarakat untuk boleh mendukung setiap giat dan juga karya yang boleh ada dan dicanangkan di tengah-tengah keberadaan bangsa dan negara kami. Secara khusus ya Tuhan, ketika kami juga dipanggil serta ikut mendukung dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona ini Tuhan. Dengan peran kami mengikuti setiap protokol kesehatan, dengan peran kami membatasi ruang gerak kami Tuhan, dengan peran kami Tuhan saling mendoakan satu sama lain ya Bapa. Tuhan, tolonglah kami serta mampukan kami untuk bertanggung jawab atas tugas kami sebagai warga negara Indonesia ini Tuhan. Bersama dengan para pemimpin kami, aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, tenaga kesehatan, biarlah Tuhan Engkau melihat kerja kami dan karya kami semua. Dan belas kasih-Mu Tuhan, boleh Engkau nyatakan kepada bumi Indonesia ini, bahkan dunia ini Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang pada saat ini mereka berada dalam kondisi terpapar virus corona ini Tuhan. Baik mereka yang berada di dalam karantina, isolasi mandiri maupun juga di setiap rumah sakit. Tuhan, Kau berkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau kuatkan iman percaya mereka, Engkau kuatkan tubuh jasmani mereka ya Bapa, dan biarlah mereka selalu tetap hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Dan setiap kami yang hingga pada saat ini masih boleh berada dalam kondisi fisik yang sehat, mampukan kami untuk tetap mensyukuri berkat Tuhan ini, dengan kami juga boleh berperan aktif menjaga diri kami, menjaga orang-orang di sekitar kami Tuhan. Tolong kami ya Bapa, berkatilah bumi Indonesia ini dalam tangan kasih-Mu, secara khusus wilayah Kalimantan Timur dan lebih kecil lagi di wilayah Samarinda ini ya Bapa. Berkatilah setiap anak-anak-Mu yang boleh terlibat di dalamnya. Biarlah Tuhan Engkau tetap menjaga mereka dalam tangan kasih Allah. Peran mereka Tuhan amatlah besar sebagai pejuang kemanusiaan ya Bapa. Walaupun seringkali mereka terkadang tidak mempedulikan keberadaan mereka, ketika mereka harus menangani, ketika mereka harus menghadapi orang-orang yang terdampak corona, Tuhan Engkau tetap jaga mereka dalam tangan kasih-Mu. TNI maupun juga Polri dan juga tenaga kesehatan serta peran pemerintah, Tuhan Engkau berkati mereka semua dalam tangan kasih Allah. Jaga mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, serta mampukan mereka juga untuk tetap hidup berpengharapan kepada Tuhan sendiri. Berkati juga anak-anak Tuhan yang pada saat ini berduka ketika mereka harus kehilangan orang-orang yang mereka kasihi karena terdampak COVID-19 ini Tuhan. Tuhan Kau jaga mereka dengan kuasa Tuhan. Engkau hibur dan kuatkan mereka dengan karunia-Mu ya Bapa. Dan biarlah mereka tetap berada di dalam kehidupan yang penuh pengharapan kepada Allah sendiri. Bahwa Allah tidak membiarkan dan meninggalkan mereka sendirian menghadapi semuanya ini. Allah tetap menjaga dan memelihara kehidupan mereka ya Bapa. Untuk anak-anak Tuhan yang dalam sepekan ke depan menikmati berkat Tuhan, baik hari ulang tahun kelahiran maupun juga pernikahan ya Tuhan, biarlah kami selalu mengucap syukur hanya kepada Allah dengan berkat yang besar dalam kehidupan kami ini Tuhan.
serta mampukan kami Tuhan di dalam ungkapan syukur kami, bukan hanya melalui kata-kata saja, tetapi juga melalui perbuatan dan peran kami sebagai umat-Mu yang bersyukur kepada Allah sendiri. Berkati juga ya Tuhan seluruh kehidupan kami ke depan, dalam pekerjaan kami, dalam pendidikan kami, dalam hidup rumah tangga kami masing-masing Tuhan, di dalam setiap pergumulan dan kesulitan kami, di dalam sukacita yang masih tetap terus Tuhan nyatakan kepada kami ya Bapa, mampukan kami Tuhan untuk tetap menjaga kesucian dan kekudusan kami, mampukan kami untuk tetap mengarahkan hati dan iman kami hanya kepada Engkau satu-satunya Allah dalam hidup kami ini ya Bapa. Berkati juga ya Tuhan setiap kami yang boleh melayankan ibadah ini, baik selaku presbiter, juga organis dan singer, tim multimedia, bahkan karyawan dan karyawati kantor gereja serta koster. Tuhan berkati yang kami lakukan ini ya Bapa, biarlah semua berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ampunkanlah segala salah dan dosa kami Tuhan, serta terimalah doa permohonan kami ini ya Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dalam Mazmur 50 ayat yang ke-23 yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil memberi persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 294 bait yang pertama. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Silakan duduk kembali.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri sebagai tanda kesiapan kita untuk menjawab pengutusan Tuhan. Saudaraku, hiduplah dalam damai sejahtera Tuhan, serta jadilah teladan bagi banyak orang. Kita harus membawa berita. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.